Halo teman-temanku semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat semuanya hari ini ya. Teman-teman, kita bahas mengenai timnas Indonesia yang dalam waktu dekat akan tandang ke Australia. Ini adalah waktu-waktu di mana Patrick Kluivert dan timnya setiap hari pasti dia menggodok ya ide-idenya, ya, rencana-rencananya, strategi-strateginya, bagaimana cara membuat timnas Indonesia ini masuk ke Piala Dunia. Itu yang pertama ya. Yang kedua, pasti Patrick Kluivert dan Alex Pastur, Lazat, dan tim yang lain setiap hari dia sedang meneliti ini hari-hari ini ya teman-teman. Pemain mana akan ditempatkan ya nanti untuk melawan Australia dan Bahrain. Ini yang dalam waktu dekat di bulan Maret ya teman-teman. Selisihnya hanya 5 hari. Ini pertaruhan ya teman-teman buat Patrick Kluivert. Jika Patrick Kluivert bisa perform ya membawa Indonesia mengalahkan Australia, wah dia langsung cek hektik ya ke atas dia. Terus setelah 5 hari kemudian akan ke GBK. Nah ini yang gempar ya. Ketemu lawan yang dulu sempat viral yaitu Bahrain. Lawan Bahrain ini nanti penuh emosional ya teman-teman. Pasti penuh emosional. Dendam rakyat Indonesia masih ada nih. Karena sempat kita ingat waktu kita ketemu Bahrain di kandang Bahrain ya. Wasitnya luar biasa kontroversi ya. Ya itu pasti nanti akan heboh di GBK ya. Supporter Indonesia akan heboh, berita-berita juga akan heboh. Kita lihat walaupun Bahrain hari ini on fire, dia habis menjuarai Piala Teluk ya. Tapi Indonesia di tangan Patrick Kluivert saya rasa akan menjadi tim yang semakin baik, semakin kuat ya. Nah, kita bahas mengenai kiper nih teman-teman. Kiper Emilio Adiro ini teman-teman dirumorkan ya, dia sudah dihitung oleh PSSI atau sedang dilobi oleh PSSI untuk membela timnas Indonesia sebagai pelapisnya dari Martin Paes ya. Pertanyaannya apakah jika benar Emily ini akan membela timnas Indonesia di bulan Maret bisa membela atau diurus surat-suratnya dan bisa disumpah sebelum pertandingan, ini belum ada ya kabar yang mengabarkan bahwa Emil ini akan benar-benar bisa membela timnas Indonesia ya, khususnya di bulan Maret. Karena apa teman-teman? Karena Martin Paes hari ini sudah memegang kartu kuning 1 ya teman-teman. Sudah kena kartu kuning 1. Ya nanti kalau Indonesia atau kiper timnas Indonesia Martin Paes ini kena kartu kuning kedua, otomatis pertandingan berikutnya Martin Paes ini nggak bisa main teman-teman. Nggak bisa main. Nah, di kelas-kelas penting seperti ini atau di waktu-waktu kritis seperti ini, waktu penentuan Indonesia akan masuk ke Piala Dunia atau tidak, ya. Nah ini yang payah kalau nanti Martin Paes kena kartu kuning kedua. Siapa penggantinya? Ya mungkin penggantinya kalau enggak Hernando ya, berarti harus penjaga gawang yang lainnya. Nah, penjaga gawang yang lainnya siapa nih yang lebih baik dari Hernando? Dengan Hernando aja kelasnya masih di bawah Martin Paes. Ya, Hernando tuh bagus teman-teman, tapi untuk jangkauan dan sebagainya masih kalah. Ya, nah satu-satunya yang bisa ya, yang membuat timnas nanti tenang menghadapi laga-laga jika Martin Paes itu kena kartu kuning kedua, Emil teman-teman ya, kelas Emil udah nggak usah diragukan ya, dia itu dari dulu sebenarnya sudah diincar sama timnas Indonesia, tapi karena kontroversi agak jual mahal lah gitu lah dulu kalau nggak salah orang tuanya ya, tapi lupakanlah itu ya. Kalau memang Indonesia bisa ambil Emir ya teman-teman, itu saya rasa kiper Indonesia juga semakin kuat, sehingga nanti jika Martin Paes berhalangan, kita nggak terlalu pincang di belakangnya ya, di kipernya teman-teman. Nah ini kabar bagus ya. Yang pasti saya penasaran sekali ya, bukan saya aja mungkin ya, strategi apa nih yang kira-kira akan dilakukan oleh Patrick Kluivert, Alex Pastur, dan pelatih lainnya ya, untuk mengangkat
timnas Indonesia. Nah, untuk membuktikan timnas Indonesia di tangan dia lebih baik, ini yang saya masih penasaran karena nggak ada uji tanding, teman-teman. Ya, nggak ada uji tanding dan waktunya sangat mepet. Ini loh yang bikin kita kadang-kadang was-was juga ya. Jadi nanti pemain-pemain ini nggak semuanya datang ke Indonesia, langsung ke Australia, teman-teman. Ya, dari tempat-tempat mereka itu di Eropa langsung ke Australia. Ya, jadi sebagian saja yang dari Indonesia. Bayangin aja, mungkin hanya waktu 2 hari ya, 2 hari sampai 3 hari itu ada di Australia. Kan mepet itu untuk persiapan pertandingan yang sangat penting melawan Australia. Ini teman-teman, sedangkan Australia nggak mau kehilangan momen nih. Ya, nggak mau kehilangan momen Australia. Dia di kandang sendiri, di stadion yang sangat bersejarah, dan dia ingin menundukkan Indonesia. Nah ini teman-teman. Selama ini kan kita berpikir melawan Australia berat ya. Tapi kali ini timnas Indonesia bukan timnas Indonesia yang dulu-dulu. Hari ini timnas Indonesia adalah timnas Indonesia yang insya Allah oleh Romelu juga sudah main. Ya kan? Pelatihnya udah kelas Eropa. Maksudnya kelas Belanda. Belanda itu kan sudah hebat lah di Eropa ya. Nah, yang di hadapan Australia sekarang adalah timnas Indonesia yang berbeda. Ini yang membuat Australia juga nggak anggap enteng Indonesia, walaupun rankingnya ya hari ini memang catatan ranking di atas kertas Indonesia masih 100 sekian, ya jauh dibanding Australia. Tapi pemain-pemain ya dengan kapasitas yang ada hari ini Australia nggak akan memandang rendah Indonesia, teman-teman. Dan Indonesia pun merasa pede bahwa bisa menyaingi Australia. Ya enggak, bahkan targetnya harus bisa menang kalau enggak seri. Ya ini yang menjadi menarik ya, harus kita saksikan, harus kita lihat. Ya karena ini tadi, secara ranking jauh banget, tapi secara de facto atau faktanya Indonesia hari ini pemainnya beda. Ya mungkin seimbang dengan Australia, ya nggak jauh-jauh banget, bahkan mungkin bisa menang nanti di tangan Patrick Kluivert dengan kedatangan Oleh Romeni. Ya, Sukul Jairo juga main. Kalau memang bisa dikejar nanti sumpahnya Jairo ya. Masalahnya dia belum tes kesehatan ke Indonesia, masih panjang prosesnya nih teman-teman Jairo. Sedangkan waktu tinggal 1 bulan lagi, ya kan? Ini. Tapi yang menarik ya kita kalau memang nanti ada kiper baru. Jadi Indonesia nggak kekurangan materi. Kiper baru yang sudah teruji ya, Emil ini sudah teruji teman-teman di Liga Italia ya, sudah teruji ya, kualitasnya juga bagus ya dia, ya mirip-mirip lah dengan Martin Paes ya. Dan Emil ini kalau nggak salah lebih senior teman-teman, lebih senior ya dibanding Martin Paes. Otomatis pengalamannya juga banyak. Nah ini akan membuat timnas Indonesia beda kali ini. Ya, saya rasa Indonesia bukan kelas Asia Tenggara lagi ya, nanti timnas seniornya teman-teman. Udah kelasnya udah kelas Asia bahkan ya dunia ya. Nanti kalau lengkap pemain yang dicari oleh PSSI semua bisa lengkap, dan PSSI masih terus mencari pemain-pemain yang lebih baik teman-teman ya, karena memang Erick Thohir selalu ingin menjadi sesuatu yang terbaik, nah, termasuk ngurusi timnas Indonesia ini. Ya nggak teman-teman ya, semoga aja ya ada kiper yang kelasnya dunia atau kelas Eropa lah yang grade A gitu, yang bisa melengkapi atau menjadi backupnya Martin Paes. Karena Martin Paes tuh, nah susahnya kalau kena kartu kuning kedua ini teman-teman, kita supaya nggak bincang ya, karena masih ada 1, 2, 3, 4 ya, 1, 2, 3, 4, masih ada 4 kali pertandingan lagi ya, untuk kita bisa masuk nggak nih ke Piala Dunia. Itu aja teman-teman ya, kabar terbaru Emil. Ya sedang diulik-ulik untuk membela timnas Indonesia. Terima kasih teman-teman sudah nonton. Update terus berita-berita yang lain di Fatmakan TV. Sampai jumpa.